Oke, kita pindah tempat lagi biar suasananya berubah. Gimana? Oke, sip ya. Oke, kita lanjut ya masalah tadi ya. Masalah apa namanya budidaya porang ini. Kita lanjut lagi dikit. Korek keterangan banyak tentang bibit ya. Dari tadi kan kita dapat informasi itu yang paling bagus itu adalah biji katak. Biji yang kita sebut bubil itu udah katak, dia tumbuh di ranting. Nah, jadi kita bisa bedain itu antara biji katak dengan biji tumbuhan porang dengan komunitas lain itu dari bijinya. Oke, sekarang yang belum terjawab tadi Pak ya, masalah kita di sini terkenal dengan cengkeh sama kopi di Bali dan juga produk lain seperti padi. Terus tadi orang juga dapat informasi dari tanaman perennial. Nah, itu banyak juga yang kira-kira terus terang ya saya juga tertarik di sini, juga teman-teman yang lain banyak yang tertarik tentang komoditi porang. Nah, ini pangsa pasar, kita kembali ke pangsa pasar Pak, ya, untuk mempersingkat waktu ya, mohon maaf kita waktu Bapak. Jadi pangsa pasar bis porang ini yang kita tahu tuh kemarin tuh ada dia tuh porang atau suap tuh jenis makanan yang beracun Pak, beracun. Nah, gimana bisa ini pangsa pasar sampai nembus kira-kira untuk ke depan sampai 10 sampai 30 tahun ke depan ini bisnis ini masih bisa jalan Jadi kegunaan gitu. porang itu pertama di bidang makanan minuman kayak untuk makanan tahu konyaku, mie shirataki, beras porang dan lain-lain ya, bahkan untuk sirup, untuk ice cream. Kemudian yang kedua di bidang kosmetik. Yang ketiga di bidang farmasi atau obat-obatan kayak kapsul dari yang kayak plastik itu dari bahan baku porang. Keempat itu di cat, perekat. Kelima untuk komponen pesawat terbang plastiknya, bahkan parasut itu juga ada yang dari porang. Kelima bahkan untuk penjernih air atau di bidang tambang batu bara, kalau detailnya bisa dilihat di Google ya. Dan banyak lagi manfaat dari komoditi porang. Dan kenapa banyak orang terjun di bisnis porang ya? Untuk perbandingan, glukomanan. Glukomanan itu adalah saripati dari porang ya. Eh, di pasaran internasional bisa tembus 1 juta lebih per kilo. Per kilo. Ya, bahkan padahal kalau dari petani ya 1 kilo umbi porang kisaran 4.000 sampai 13.000. Ketika diolah 1 kilo bisa menghasilkan 1 jutaan di pasaran internasional untuk glukomanannya. Itu potensinya kenapa banyak orang terjun di bisnis porang. Satu, di Jawa kurang lebih udah ada 10 pabrik. Kemarin saya ada telepon dari info dari teman di China, itu di China kurang lebih 100 pabrik pengolahan porang. Di Vietnam kita belum ada info lebih detail, tapi yang jelas arah ekspor pertama Jepang, kedua China, Vietnam, Thailand, Australia, kemudian kemarin Amerika, Eropa udah mulai ngelirik, Timur Tengah juga, Malaysia kemarin udah ada yang turun timnya ke daerah Jawa Barat untuk pengembangan porang. Dan sekarang tentang kuota porang, selama hampir 50 tahun pengembangan budidaya porang, mungkin udah ada 15 ribuan hektar di Jawa ya. Itu paling baru bisa menyuplai kebutuhan pembelian 10-20%. Jadi masih 10 sampai 20 berarti ya, dari kota kalau anggap order itu dari buyer ya kan ya, 100% lah kita ya, itu masih ada 80% lebih oke ya. berarti oke Jadi banyak ya, apalagi ini pasar kesempatan nih bagi rekan-rekan nih oke pasar nasional juga belum terlalu banyak menggunakan porang, makanya karena memang untuk produksi porang sampai finishing itu hanya beberapa pabrik. Setahu saya 1 sampai 3 pabrik yang sampai finishing. Dan sampai finishing finishingnya ya, sampai finishingnya finishing misalnya itu apa Pak? jadi beras Oh, porang jadi atau beras. mungkin untuk bahan baku farmasi dan lain-lain Bahan ya. baku farmasi. Jadi masih dikit untuk nasional, kalau di luar udah banyak. Jadi komoditi porang pangsa pasarnya seperti yang Pak Menteri bilang pertanian kemarin, unlimited. Bisa dibilang seperti Oh iya, itu. unlimited. Oke ya, rekan-rekan ya. Di sini kita ini kan anggap baru, saya juga baru kenal dari karena viral kemarin ya. Di sini ada banyak yang bahas bilang porang-porang gitu. Apa sih porang itu? Jadi kita yang sebagai pemula nih, kita pemula ya, jadi nggak usah terlalu berpikir yang terlalu ekstrem ya. Ya tadi sampai Jepang, berarti pangsa pasar udah ada nih. Iya, pangsa Sekarang pasar udah ada. kita bahas untuk harga bibit.
dan penyediaan bibit itu dari mana? Oke, harga bibit kebetulan saya sedang membuka di Bali ya. Kita bekerja sama dengan CV Indoporang Bali. Iya, untuk mengembangkan di Bali dan memang kita legal. Jadi bukan abal-abal karena banyak ya tentang bibit. Penipuan di porang itu sudah mencapai miliaran atas nama porang. Baik itu berupa jualan bibit ataupun jualan hasil panen. Jadi banyak yang ketipu juga, para pembeli hasil panen udah nitip uang ternyata nggak ada barangnya. Pun sebaliknya para pembudidaya yang ingin mencoba itu sudah ada uang transfer, bibitnya nggak datang atau bibit yang datang rusak atau bahkan bibit palsu. Jadi mohon bagi pemain baru hati-hati dalam membeli bibit. Oke, hati-hati dalam Karena paling riskan. Jadi kualitas bibit satu harus dipertanggungjawabkan oleh penjual. Kedua, hasil panen harus dipertanggungjawabkan. Ketiga, harus ada pendampingan karena walaupun porang itu budidayanya sangat gampang, bahkan kalau gampang. ya bahkan kalau bahasa kasarnya itu bisa dibuang itu tumbuh, dilempar tumbuh, tapi tetap butuh cara yang bagus untuk budidaya supaya petani cepat dapat laba keuntungan. Oke. Nah, Seperti itu. Jadi Pertanyaan selanjutnya apa? Santai. Porang itu kan seperti dijelasin Bapak tadi, ini menarik sekali nih. Banyak hal yang bisa kita kita serap di sini. Nah, kalau budidaya porang ini butuh kayak tadi masalah lahan, perawatan. Itu yang paling bagus gimana sih Pak? Mohon maaf ya, saya dulu. Ini juga masalah bibit tadi. Jadi untuk pemula saya sarankan untuk mainnya di biji katak ya, karena kalau kita tanam biji katak udah pasti tumbuhnya porang. Jadi untuk mengantisipasi yang namanya penipuan tadi, kayak sampai ada yang ratusan juta rugi. Oke, jadi kita nyambung nih. Nah, untuk cara budidaya yang pas itu lahannya kayak gimana sih Pak? Budidaya yang pas sebenarnya saya udah eksperimen ya, sampai di pantai di MDPL 5 atau 100 meter dari ombak terakhir saya pernah nanam di pasir. Ya. Jadi itu tetap tumbuh, cuma memang tidak maksimal seperti kalau ditanam di bawah hutan atau di sela-sela pohon atau di tanah yang bagus. Jadi tanah yang bagus memang yang gembur satu, yang kedua yang ada naungan bagus, yang ketiga ya idealnya kurang lebih MDPL 600 sampai 800 ya. Jadi kalau bagi saya yang penting ditanam saja. Jadi porang itu bisa dikatakan hampir bisa hidup dimanapun. Tentang kontur tanah kita bisa pakai teknologi pertanian dengan cara pupuk yang cocok, perubahan misalnya pH tanah bisa diakalin dengan pupuk, kemudian kondisi tanah juga bisa diakalin, yang penting tidak terendam air. Porang tidak boleh terendam air, itu aja. Oke, tidak boleh terendam air, catat ya. Nanti saya juga udah siapin pertanyaan nih Mas. Nah, harga bibit sekarang berapa Pak ya? Jadi kisaran harga bibit kalau tahun kemarin itu mulai dari bulan April ya. April itu kurang lebih harga 70.000 sampai 70.000. Ya terakhir itu tembus ke tahun kemarin ada yang jual 300.000 per kilo. 300.000 per kilo. Loh ya, katak ya, enggak katak ya, isinya 250 biji. Sebenarnya enggak sebenarnya enggak mahal ya, karena apa? Karena modal bibit cuma sekali. Jadi melihat potensi porang ya, bahkan kalau pingin tahu misalnya modal 1 juta aja asal dikembangkan dengan baik itu bisa mungkin jadi ratusan juta bahkan miliaran dalam waktu 5 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. Iya, yang penting karena apa? Karena di porang setiap tahun menghasilkan bibit baru. Oke. Itu kisaran bibit ya. Iya. Jadi udah dapat kisaran bibit sekarang sampai tembus sampai 300 kilo. Karena gimana kita nyari kenyamanan ya di sini petani. Jadi kita main yang aman tuh adalah main di biji katak. Kenapa? Untuk pemula ya, nanti kalau hal-hal kayaknya bisa dikembangin. Banyak nih Pak. Ini banyak saya tampung nih. Ya. Oke. Kalau umbi itu biasanya berapa bulan bisa dipanen Pak?
umbi itu normalnya kurang lebih 7 bulan ya, karena di ya 7 bulan dengan pupuk yang bagus, dengan perawatan yang bagus, bisa 7 bulan itu setengah kilo sampai 1 kilo dari bibit katak. Ya, jadi mainnya di pupuk dan pengolahan lahan. Tentang itu nanti bisa kontak saya atau kontak tim saya yang ada di Bali, di CV Indo Porang Bali. Jadi seperti itu tentang budidaya supaya katak atau umbi cepat besar, ada caranya. Jadi tidak usah khawatir, dan tanaman porang itu tanaman yang paling mudah untuk budidaya. Dan satu, kita tidak butuh untuk menyiram karena dia disiram oleh musim hujan. Ya, itu yang pingin saya nggak ribet ke petani ya. Jadi tanam, ambil dipupuk, pengolahan lahan, kemudian gulmanya dicabutin, biar yang menyiram itu Tuhan ya dengan hujannya. Nah ini masalah pupuk Pak. Oke, tadi dibilang untuk pemeliharaan yang bagus kita harus ada perawatan ya namanya. Kalau mau hasil bagus kita harus rawat apapun ya kan. Nah ini pupuk. Jadi di sini beredar udah banyak pupuk-pupuk ya, kayak pupuk kimia kayak gimana, itu pupuk yang bagus, pupuk yang gimana Pak? Pupuk dianjurkan organik karena kedepannya semua produk makanan itu ke arah organik supaya badan manusia sehat. Jadi pupuk pertama organik, yang kedua dianjurkan bila dari kandang sebaiknya difermentasi dulu, karena pupuk langsung dari kandang itu kadang mengandung jamur dan penyakit. Oh, oke. Ya, jadi Nah penyakit ini juga ketakutan petani ya. Itu ada nggak hama untuk porang Pak? porang sebenarnya ada hama, tapi bisa dibilang hamanya sangat minim asalkan kita rawat ya, kayak ulat dan lain-lain itu sangat minim. Kemudian porang itu babi, monyet dan lain-lain itu nggak suka ya, gatel soalnya. Ya, babi, kucit. Oke, oke, ya, ya. Oke lagi nih ya. Oke, jadi hamanya minim ya. Ya, hama minim. Hama minim. Perawatan juga sederhana. Bahkan nggak Pupuknya harus organik. harus organik, bahkan nggak dipupuk pun tidak apa-apa. Ada yang cuma pakai sistem 1 tahun ditanam di hutan tanpa dirawat, tanpa disiram, tanpa dipupuk, 2 tahun lagi datang lagi ambil umbinya. Itu tetap ada karena dia bibitnya gratis, makanya berani seperti itu. Di Bali ini kan kebanyakan kita sistem subak Pak, jadi pengairan irigasi itu bagus. Nah kira-kira pemanfaatan untuk lahan-lahan yang tidak hutan loh, maksudnya tanaman produktif, lahan produktif yang seperti lahan padi atau tegalan atau gimana tuh, kira-kira butuh ini khusus nggak Pak untuk perawatan untuk budidaya porang? Jadi bagi saya ya, untuk budidaya porang tergantung petaninya. Mau rajin silahkan, nggak rajin pun tetap dapat hasil panen. Yang penting dijaga, satu, jangan terendam air, dua, gulmanya dibersihkan, yang ketiga, bila tiba-tiba ada misalnya ulat atau apa, gunakan pestisida organik. Kebetulan kami sudah memproduksi ya setelah eksperimen ya. Setelah eksperimen kurang lebih 15-20 tahun kita pakai pupuk organik, pestisida organik. Jadi ada di video YouTube saya yang lain. Oke, jadi udah dijelasin semua ya. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas ya bisa saya atau langsung klik channel YouTube. Ya, ada nomor HP kami ya. Tim ya. Oke, ada nomor HP juga. Biar jelas lagi, nama konten YouTube-nya apa Pak? Nama YouTube saya Budi BMW. Budi BMW. BMW ya. Jadi kalau itu nanti bisa dilihat YouTube lagi lebih jelas. Nah sekarang ini banyak sih. Oke, udah. Yang ditakutkan petani adalah ketika sudah semua tanam porang, itu kira-kira harga porang bisa turun nggak Pak? Soalnya kebanyakan tuh pas masa Pak di komoditi lain ya, pas panen itu malah turun itu harganya. Kalau saya pribadi ya melihat perkembangan porang itu selama ini stabil naik ya. Kalau naik turun ya paling kisaran 1.000 sampai 3.000 karena kadar air. Jadi bukan karena dipermainkan harga oleh pengepul atau pabrik. Oh ya, perlu diingat, hanya di porang petani jadi raja. Kenapa? Ya, petani jadi raja. Kenapa? Karena porang nggak mengenal musim panen. Jadi ketika petani nggak menjual porangnya karena nunggu harga bagus, porang tidak rusak asal nggak kerendam air ya. Beda sama komoditi lain, misalnya cabai umpamanya pas musim panen harus dipanen meskipun harga lagi turun. Kalau porang tidak. Kalau komoditi lain jeruk
Jadi dia membesar ya Iya. di tanah ya dibiarkan. Kalau komoditi lain kayak jeruk, jeruk itu harus dipanen ketika sudah masak dan harus dijual meskipun harganya murah. Kalau tidak, busuk. Beda dengan porang. Porang misalnya saya punya lahan porang, harga lagi tidak sesuai dengan keinginan saya. Misalnya saya pingin harga 8.000, padahal harga bulan April biasanya kadar air banyak, kadang ada yang 4.000. Itu saya biarin aja nanti sampai bulan Agustus. Dan itu ketika harga cocok baru saya panen seperti itu. Oke, ini menarik nih. Jadi ke petani yang kita takutkan adalah kepastian dari pada saat panen. Iya, iya. Kira-kira itu nanti panennya siapa yang ngambil gitu loh. Jadi kalau di Bali kita udah plot ya, di setiap kabupaten nanti ada cabang, bahkan kita udah rencana bikin mini fabrication, pabrik kecil ya. Jadi untuk di Bali tidak usah khawatir karena arah ke depan yang penting ada bahan baku pabrik gampang. Jadi tentang jarak tanam diatur sendiri minimal 25 cm, boleh setengah meter, boleh 1 meter. Oke, tadi ya kita ulas lagi. Oke, dia kesimpulannya di sini adalah pertama pangsa pasar udah jelas, harga biji udah jelas. Jadi dalam 27 bulan kita udah bisa ngasilin yang namanya biji sama umbi. Jadi penghasilan kita double dan ini tanaman tumpang sari tidak membunuh tanaman induk. Jadi nggak harus memanfaatkan tanam hutan. Jadi tanah-tanah yang kurang produktif kita bisa manfaatkan untuk tanam porang. Oke. Dan harga biji sekarang sampai tembus 300, itu isinya sampai 200 sampai 400 biji tergantung ini per nanti kilo. dapatnya. Oke, jadi ini sangat besar banget potensinya ya. Jadi bagi rekan-rekan yang istilahnya baru sedikit dapat informasi, kita perjelas lagi nanti di lain waktu kita sambung lagi. Oke, saya terima kasih atas waktunya. Jadi untuk pemupukan gimana udah siap ya. Jadi rekanan bisnis di sini tadi udah disebut tadi di awal kita sebut ada IPB, Indo Porang Bali. Jadi gimana rekan-rekan kalau mau budidaya ini silahkan cek di YouTube-nya beliau atau tanya-tanya kita langsung di WA, nanti saya share WA-nya atas nama apa. Jadi gampang. Kalau ada pertanyaan gimana, ini konten video saya akan lanjut besok lagi. Mudah-mudahan beliau ada waktu karena ini kata informasinya dia jarang di sini nih. Jadi kebetulan momennya pas nih. Oke, jadi rekan-rekan semua perkenalkan lagi, nama saya Panji. Nanti saya lanjut di konten berikutnya. Jadi ketika ada pertanyaan nanti saya share di WA saya, bisa dikumpulin. Jadi apa ketakutan kita atau was-wasnya kita tentang budaya porang ini, apalagi kita ini baru dengar hanya sekedar info. Ini hanya bukan info loh. Jadi kita ingin kedepannya gimana di sektor pariwisata di Bali kita udah agak unlock karena COVID ini, kita bisa angkat lagi melalui sektor agro, yaitu salah satunya adalah komoditas porang yang katanya tadi petani jadi raja, jadi nggak bisa dipermainkan harganya. Oke, nanti kita bahas lagi nih, masih banyak hal yang perlu kita bahas lagi. Kita akan lakukan di wawancara berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Oke, kembali lagi bersama. Oke, terima kasih rekan-rekan. Hari ini sudah sedikitnya hampir saya serap 40% ya. Jadi kalau mau budidaya ini kita tunggu video saya selanjutnya bersama Pak Budi BMW. Terima kasih atas waktunya di tempat yang sangat bagus ini. Oke, bye-bye. See you. Kita lanjut lagi. Oke, sukses bersama.